Bab ke-39. Tapi sepertinya suaranya ini adalah mobil truk yang sedang mengebut dan semakin dekat ke arah mobilnya saat ini. Dirinya pun memutuskan untuk melihat ke arah suara itu. Dirinya tak sempat berteriak lagi. Dua arkik. Seketika truk yang melaju kencang dari arah berlawanan itu langsung menubruk mobil yang ditumpangi oleh Ellie. "Cikit! Naik!" ucap orang yang berada di mobil lain. Sopir truk itu langsung masuk ke dalam mobil lain yang sudah dipersiapkan. Sementara sopir yang membawa Ellie segera berlari ke arah mobil yang sudah ringsek kena tabrak truk pengangkut sawit. Ia segera menghubungi ambulans dari rumah sakit setempat. Lalu ia menghubungi Mona. Panggilan terhubung. "Lapor, Nona. Sudah selesai." "Bagus. Panggil ambulans." Jawabnya. "Siap, Nona." Panggilan terputus. Orang-orang yang lewat yang kebanyakan merupakan warga dari desa sana memberhentikan kendaraan mereka melihat kecelakaan itu. Tak lupa mereka mengabadikan kejadian itu dan langsung menyebarkannya ke sosial media. Tidak lama kemudian ambulans sudah sampai di lokasi. Tubuh Ellie terjepit di depan kursi penumpang itu. Karena yang digunakan adalah mobil lama sehingga tidak ada airbag jika terjadi benturan. Mereka semua membantu mengeluarkan tubuhnya yang terjepit. Dengan sedikit usaha akhirnya tubuhnya bisa dikeluarkan. Tubuhnya sudah penuh dengan darah yang keluar dari kepala dan bagian tubuh lainnya. "Saya ikut, Pak," ujar sopir agar ikut mengantar Ellie menuju ke rumah sakit. Sementara mobil mereka masih tetap berada di sana dan itu menjadi urusan Mona. Sedangkan Mona juga bergegas menuju rumah sakit. Saat di perjalanan ia menghubungi seseorang. Panggilan terhubung. "Lapor, Tuan. Eksekusi sudah dilakukan," ucap wanita itu. "Apa dia sudah mati?" tanya pria itu. "Saya sedang menuju ke rumah sakit, Tuan, untuk memastikannya," sahutnya karena ia juga belum tahu apakah Ellie masih hidup atau sudah mati. "Pastikan dia mati." Ia langsung memutus panggilan tersebut dan tersenyum miring. "Aku tidak akan membiarkan siapapun yang sudah berbuat jahat pada istriku," gumamnya. Pria itu adalah Derino. Ia memang sudah merencanakan semua ini serapi mungkin. Memiliki relasi yang banyak tentu tidak sulit baginya. Apalagi jika berhubungan dengan polisi. Ia juga ada menjalin kerjasama dengan pimpinan-pimpinan polisi yang pernah dibantunya. Mona akhirnya sampai di rumah sakit dan segera menuju ke tempat sopir itu yang sudah menunggu kehadirannya. "Bagaimana keadaannya?" Wajahnya tampak biasa saja, tidak ada raut wajah kesedihan karena memang itu rencana mereka atas suruhan dari Derino. Pria itu menggelengkan kepalanya. "Dia sudah mati. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit nyawanya tidak tertolong lagi," ujarnya. Wanita itu mengangguk. "Baiklah, kau segera urus di rumah sakit ini. Aku akan mengurus kepulangan jenazah kembali ke rumahnya," ucapnya lalu kembali pergi meninggalkan rumah sakit. Pria yang bertugas sebagai sopir itu segera mengurus jenazah Ellie dari rumah sakit. Sedangkan dari video yang beredar di sosial media dari orang-orang yang merekam di tempat kejadian perkara saat ini sedang ramai menjadi perbincangan. Tidak sedikit dari mereka yang mengatakan bahwa ini adalah karma untuk Ellie. Banyak dari mereka yang senang atas kematian Ellie. Tetapi ada juga yang bersimpati, merasa kasihan. "Sayang, kenapa ya aku tidak pernah melihat Ellie lagi?" Ia bertanya perihal Ellie. Sejak berita yang sempat marak kawan kasus majalah itu, Ellie tidak pernah tampak lagi. "Nggak tahu, Yang. Mungkin aja dia malu," jawabnya dengan santai. Derino sudah mendapatkan kabar dari Mona yang menghubunginya kalau Ellie sudah tidak bernyawa lagi. Akhirnya ia bisa membalaskan terhadap kematian orang tua istrinya itu dan Charlie tentu tidak mengetahuinya. "Kasihan juga ya dia. Walaupun dia jahat seperti itu, kayaknya tidak mungkin berbuat begitu," gumamnya sambil menatap sang suami. Mereka berdua saat ini sedang berada di balkon kamar mereka untuk menikmati semilir angin sejuk yang menyentuh kulit.
Sudah, Yang. Mungkin itu balasannya karena sudah jahat sama kamu. Kamu gak ingat gimana jahatnya dia padamu sejak SMA, Tanya Derino menatap mata bulat Charlie. Charlie kembali mengingat momen saat dirinya masih berada di SMA dan selalu mendapatkan perlakuan buruk dari Ellie hanya karena dirinya miskin. Padahal ia tidak pernah mengganggu wanita itu. Gak perlu kamu pikirkan lagi ya, sayang. Mending pikirkan aku saja dan puaskan aku. Ujarnya sembari menyengir kuda menunjukkan giginya yang putih. Charlie memutar bola matanya dan mulutnya sedikit cemberut sambil menahan senyum. Heran sekali dirinya melihat kelakuan suaminya itu. Makin hari mesumnya kian bertambah membuat malam-malamnya tidak bisa tidur nyenyak karena harus melayani hasratnya yang tinggi itu. Kamu itu melulu pikirannya. Aku ikan nanti burung kamu itu supaya nggak bandel-bandel. Celetuknya dan tertawa. Hahaha, mana mungkin kamu mau mengikatnya sayang. Kamu aja suka dengannya. Kalau aku berikan aja langsung kamu lahap. Derino sangat senang menggodanya membuat orang yang digoda itu malu. Pipinya memerah. Sayang. Ia pun menangkupkan wajahnya ke dada bidang Derino karena malu terus digoda. Derino balas memeluk Charlie dan menghirup lamat pucuk kepalanya menumpahkan segala kasih sayangnya pada istrinya. Kini jenazah Ellie sudah dimasukkan ke dalam peti untuk diterbangkan menuju ke kediamannya. Mona juga ikut di dalam pesawat yang membawa Ellie. Ia harus menjelaskan kepada kedua orang tuanya secara rinci kronologi yang terjadi hingga menyebabkan nyawa anaknya hilang. Perjalanan sekitar 3,5 jam ambulans sudah hampir sampai ke rumah Ellie. Mendengar suara ambulans semakin mendekat ke arah rumahnya membuat Mama dan Papa Ellie keluar untuk melihat apa yang terjadi dan siapa yang dibawa ambulans itu kenapa memasuki pagar rumah mereka. Mona keluar dari pintu depan ambulans. Mohon maaf Tuan, Nyonya. Saya datang membawa berita duka. Ucapnya saat berada di hadapan mereka berdua yang berdiri di depan rumah mewahnya. Maksudnya? Tanya Mama Ellie sedangkan papanya menatap heran dan memperhatikan orang yang membuka bagian belakang ambulans. Mona tidak menjawab tapi arah pandangan matanya mengarah ke ambulans. Di dalam peti itu adalah anak Tuan dan Nyonya. Ujarnya sedikit tertunduk. Deg. Pandangan matanya meremang. Beg. Mama Ellie langsung pingsan di tempat itu saat mendengar bahwa anak satu-satunya berada di dalam peti mati itu. Mereka tidak ada membuka sosial media sehingga tidak mengetahui kalau beritanya sudah menyebar. Beruntung suaminya sigap menahan tubuhnya agar tidak jatuh ke lantai. Mama bangun Ma. Ia menepuk-nepuk pelan pipinya. Apa maksudnya? Hah? Ia sedikit meninggikan nada bicaranya masih tidak percaya apa yang ia dengar. Kau pasti berbohong kan? Mona menggelengkan kepala. Peti sudah dibawa oleh beberapa orang yang bertugas dari pihak rumah sakit untuk masuk ke dalam rumah. Seketika air matanya juga sudah tidak dapat dibendungnya lagi. Teidia akaka ia menangis terseduh-seduh. ELLI. Ia terus berteriak. Ia lalu membuka peti itu sedikit pada bagian kepalanya. Deg. Rasanya pandangannya gelap. Untungnya masih bisa ditahannya agar tidak jatuh pingsan. Dirinya tidak dapat mengeluarkan suaranya lagi karena menangis terseduh. Hanya air mata yang dapat menggambarkan betapa sedihnya. Walaupun ia sering marah dan kesal pada anaknya atas kelakuannya selama ini. Tetap saja hati seorang ayah tidak dapat ditipu betapa sayang dan cintanya kepada sang anak. Bahkan saat ia gagal menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya, ia sangat marah dan melampiaskannya kepada Ellie. Kemudian mereka memasuki rumah dan ia membawa istrinya masuk ke dalam kamar menunggunya untuk siuman. Tolong jaga istriku sebentar. Ia meminta tolong pada Mona sedangkan ia langsung bergegas untuk mengurus jenazah anaknya. Mona membantu memberikan minyak yang ia dekatkan ke hidung Mama Ellie agar bisa segera tersadar. Benar saja tidak butuh waktu lama ia langsung tersadar. Setelah menunggu kesadarannya pulih sepenuhnya. Mana anakku?
Kau pasti bohong kan? Katakan jika itu tidak benar. Ia memaksa Mona untuk berkata bahwa itu semua tidak benar. Mona memegang kedua tangan wanita itu. Benar Nyonya, anak Anda sudah tidak ada. Tidak. Ucapnya sambil menggelengkan kepalanya dan air matanya sudah membasahi wajahnya. Ia segera bangkit untuk menuju keluar. Rasanya kakinya tidak menginjakkan bumi melihat peti mati itu sudah diletakkan di tengah ruangan dan dibuka. Ia berjalan menuju ke situ dan kembali terisak melihat anaknya sudah terbujur kaku. Tangannya memegang tepi peti mati itu agar dirinya tidak kembali tumbang. Eli! Rasanya napasnya begitu sesak mendapati kenyataan ini. Anak satu-satunya kini sudah meninggalkan pasangan yang sudah berusia itu untuk selama-lamanya. Pupus sudah semua angan-angannya ingin memiliki cucu-cucu yang lucu dan menggemaskan di hari tuanya. Kini mereka kembali hidup berdua di masa tuanya. Sementara sang suami juga berada di sisi peti sebelahnya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Mona segera pamit dari sana karena keluarga mereka sudah mulai berdatangan dan semakin menambah suasana haru rumah itu. Saat di perjalanan kembali ia menelpon. Panggilan terhubung. Lapor, Tuan. Jenazahnya sudah saya antarkan sampai ke rumahnya. Ucapnya dari seberang panggilan. Terima kasih. Sahut Derino. Ia pun memutuskan panggilan. Kenapa, sayang? Tanya Charlie yang muncul dari belakangnya sambil membawakannya teh mawar. Tidak ada sayang. Hanya bawahanku melapor kalau tugas yang aku berikan sudah diselesaikannya. Derino menjawab sesantai mungkin agar tidak mengundang curiga. Memang dirinya biasa bersikap santai menghadapi situasi jadi tidak sulit baginya. Ia pun menyeruput teh buatan Charlie. Wajahnya tampak menghayati setiap tegukan teh itu. Ah, nikmat sekali teh ini, sayang. Ujarnya setelah meminumnya. Terima kasih. Aku membuatnya dengan tambahan bumbu cinta. Sepertinya Charlie juga mulai mengikuti Derino yang suka menggombal. Dari mana kamu belajar menggombal seperti itu, Yang? Tanyanya sambil tersenyum. Charlie melipat kedua tangannya di dada. Tentu saja dari suami mesumku ini. Ucapnya seraya menunjuk menggunakan bibirnya. Malam hari saat keduanya sedang berada di ranjang menonton TV yang berukuran besar tepat di depan ranjang itu yang tertempel di dinding. Derino mendekatkan dirinya dan memeluk istrinya yang sedang bersender sedangkan ia sendiri masih rebahan. Sayang? Panggilnya lembut. Charlie melirik ke arahnya. Aku minta maaf ya. Ucapannya membuat Charlie heran dan menaikkan alisnya. Emang kamu salah apa? Apa yang perlu dimaafkan? Charlie bertanya balik. Derino juga ikut bersender tanpa melepas pelukannya. Iya, aku minta maaf. Aku belum bisa mengajak kamu untuk pergi honeymoon karena pekerjaanku masih banyak. Ternyata itu yang membuatnya merasa bersalah. Ia merasa setiap pasangan yang baru menikah pasti ingin pergi honeymoon. Apakah aku ada memintanya? Derino menggeleng. Ya udah, itu tidak masalah, sayang. Aku paham. Kamu gak perlu minta maaf begitu. Charlie mencoba memberi pengertian padanya. Terkadang di saat-saat tertentu Charlie lebih dapat memahami situasi walau hanya terkadang. Derino paling tidak bisa untuk tidak memberikan kebahagiaan kepada istri tercintanya. Tapi kamu sabar ya. Aku pasti akan mengajakmu pergi sayang. Sahutnya. Charlie hanya mengangguk. Baginya tidak masalah mau ada honeymoon atau tidak, yang penting ia bisa berbahagia bersama pasangannya hingga akhir hayat.